ya kita mau dijadikan Garut sebagai kota boneka atau boneka apa namanya, Garut sebagai kota badut itu Kota Badut. tidak masalah dan sebagainya gitu, tapi tolong jaminan sosial buat mereka. Iya. Welcome to New Radar Garut Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radar Garut, selamat berjumpa lagi dengan saya Ferry Citra Durama. Kali ini kita kedatangan tamu dari organisasi mahasiswa, organisasi kemahasiswaan kan ya, yaitu dari Kesatuan Aksi Muslim Mahasiswa Muslim, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, DPD atau PD Garut, pengurus daerah Garut kami ya, pengurus. Betul. yang kebetulan hari ini kita diwakili langsung oleh Ketua Umum kami Garut, yaitu oleh Kang Hamzah ya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan langsung oleh Kang Hamzah mengenai kami selain pandangnya kan gitu kan. Siap. Kalau nggak salah kami udah lumayan terkenal ya kemarin. Oh, udah sangat terkenal kan. Insya Allah selama nanti dengan Radar mungkin bisa lebih show up. Iya. Kami ini salah satu di antara organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, di luar kampus. Nah, memang di dalam kampus itu sudah ada intra kampus ya, kayak BEM dan sebagainya, UKM. Nah, ini ekstra kampus gitu ya. Dan gerakan kita tidak hanya sektoral di Garut saja gitu ya, tapi juga nasional gitu. Bahkan kita sudah buka kami LN ya, kami luar negeri. Oh, kami luar negeri. Misalnya. Dan kita salah satunya PD Garut di Garut di bawah wilayah Jawa Barat ya gitu. Dan kami sepak terjangnya lumayan lah. Mungkin kita paling belia dibanding yang lain gitu ya. Kalau rekan-rekan yang lain mungkin sudah lahir di zaman Orde Baru. Nah, kita bahkan ada yang Orde Lama. Nah, kita lahir pada waktu reformasi. Gitu ya. Jadi ingat reformasi ya ingat kami. Gitu. Oh, gitu. Ingat reformasi ingat kami. Zaman pagi berarti kalau reformasi ya. Gitu ya. Jadi punya ikonnya reformasi itu kami. Gitu. Oh iya iya. Dulu itu memang bukan organisasi kemahasiswaan, bukan organisasi gitu ya. Tapi kita adalah gerakan massa. Gerakan massa dari beberapa kampus di senasional yang kala itu berkoordinasi di Malang gitu, karena Orde Baru yang sudah terlalu lama gitu, istilahnya hampir setiap periode gitu ya, itu Orde Baru itu siapapun yang dicalonkan dengan presiden yang Orde Baru pasti menang gitu kan. Nah, pada tahun 98 kegelisahan ini muncul dari akumulasi yang lama itu 32 tahun. Nah, maka kami konsol gitu ya dari beberapa kampus di UMM di Malang gitu. Maka di bulan depan Maret gitu ya, sebagai milad kami tanggal 29 muncul gerakan kami kayak gitu. Jadi dulu nggak struktur kayak gini, nggak rapi lah istilahnya itu, nggak ada ketua bendung sekum di tataran daerah. Dulu itu hanya koordinator gitu. Kayak mungkin kalau belakangan ini kayak aksi-aksi di 212, ini aksi-aksi dulu seperti itu, kami seperti satuan aksi. Nah, namun karena nafas gerakan ini masih dibutuhkan terus oleh demokrasi, maka kita terus bisa bertahan. Jadi selama demokrasi ada, maka kami ini terus akan hadir, terus mengawal pemerintahan sebagai PR kami yang telah menghadirkan reformasi. Ya mungkin hari ini dampak dari reformasi juga menuju ke Orde Baru lagi. Oh, Orde Baru lagi ya, rasanya menuju ke Orde Baru lagi. Gitu mungkin itu tentang kami. Kalau Kang Hamzah sendiri bergabung di kami sejak tahun berapa kan? Saya bergabung di kami mulai tahun 2016. 2016, tapi bukan di Garut. Oh, bukan di Karena Garut. saya kuliah di Unsil di Tasik. Dulu pertama gabung itu dengan Komisariat Unsil tahun 2016. Sempat mendapatkan amanah yang menjadi ketua kami Komisariat Unsil. Kemudian setelah lulus kuliah domisili di Garut dan dimutasi ke Garut. Satu periode saya di Garut,
ya mungkin bekalnya perlu ditambah ya untuk secara kontekstual di Garut. Ya. Nah setelah itu alhamdulillah dan walhamdulillah gitu ya, bahwa saya dipilih yang menjadi ketua PDKB Garut satu periode ke depan dari 2020 kemarin Ya. sampai tahun 2022 ya. Dan dilantiknya baru kemarin tanggal berapa itu kemarin? Kemarin dilantiknya akhir November. Akhir November. Iya November. Ya. Itu. Mohon doanya ya dari rekan-rekan netizen gitu ya. Insya Allah gitu ya, kalau misalkan ada dari rekan-rekan yang ingin kolaborasi dengan kami, kami akan terus membuka ini untuk perbaikan Kabupaten Garut. Yang jelas anggota kami tidak harus mahasiswa jurusan agama gitu. Oh tidak, gitu. Karena kan namanya ini ada mahasiswa Muslim Indonesia gitu. Ya, jadi Muslim ini salah satu syarat yang pertama gitu. Oh, Jadi, iya. Muslim, kedua dia mahasiswa. Mau di jurusan apapun, ya rekan-rekan nanti selama rekan-rekan adalah Muslim maka kita bersaudara. Bahkan bisa bergabung bersama kami untuk mengawal Garut yang lebih maju. Ya kan? Rekan. Baik, hari ini kan kita masih ngobrol, temanya itu seputar COVID-19. Mudah-mudahan netizen ini pendengar Radar Garut tidak bosan-bosannya gitu ya, Ya betul. membicarakan COVID, walaupun sebagian masyarakat juga tampaknya sudah mulai peduli tidak peduli gitu ya. Selama kebijakan pemerintah ini merugikan masyarakat, maka perbincangan kita tentang COVID akan tetap hangat ya. tetap hangat. Baik, kan kira-kira yang menjadi sorotan kami mengenai COVID-19 khususnya di Kabupaten Garut nih ya, di dalam hal apa? Nah, di Kabupaten Garut khususnya ya, di Kabupaten Garut pertama memang di tataran pemerintah dulu, dari kebijakan, kemudian juga anggaran gitu ya, kemudian sampai ke dampak gitu ya, itu menjadi sorotan kami sebetulnya. Ya. Pertama mungkin dari anggaran gitu ya, karena setiap kebijakan buahnya adalah anggaran, Betul. modalnya adalah anggaran. Dari beberapa kabar gitu ya, kabar memang tapi ini dari pers gitu ya. Ya. Anggaran yang turun untuk COVID ini luar biasa banyak sekali gitu. Tapi pengawasannya sangat kurang gitu ya. Ya. Seharusnya ini berbanding lurus dengan kehadiran DPR yang sebenarnya lebih panas gitu, karena ya anggarannya tidak sedikit gitu ya, dan Betul. sangat cepat gitu, sangat cepat. Ini pengawasan seharusnya Dewan sebagai pengawas ini lebih berisik gitu ya, Iya. dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya, ya. Karena rawan sekali gitu ya, anggaran yang dialokasikan secara langsung itu rawan sekali sebetulnya. Betul. Rawan sekali ya, permainan dan sebagainya. Nah ini sebenarnya Dewan harus lebih berisik. Ya. Ya, kita berharap Karena ada fungsi controlling di sana ya. harus controlling, fungsi pengawasan gitu. Sempat kita ya audiensi secara pribadi dengan anggota Dewan. Satu sih kita minta sejauh mana pengawasan Dewan terkait dengan COVID ini, anggaran COVID ini. Ya. Tapi memang ya itu mungkin hasil pengawasan itu kayak kitab suci yang tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu. Iya, iya. Dibanding orang-orang yang terlibat di sana. Iya, iya. Ini harusnya lebih berisik. Kemudian dari dana COVID ini, gitu ya, anggarannya kemarin kan dari 25 miliar, kemudian ditambah jadi 100 miliar, Iya. kemudian untuk tahun yang akan datang ke 75 miliar, gitu ya. Angka-angka ini sama sekali tidak pernah kita terasa gitu di masyarakat. Iya. Tidak sama sekali tidak terasa. Sekalipun terasa kala itu kita pernah mengkritisi tentang bansos, gitu. Bansos gitu. Iya, iya. Dari anggaran yang sangat besar gitu dari COVID ini, bansos yang diterima masyarakat ini sama sekali tidak layak untuk manusia. Oh, gitu. Misalnya tidak, Iya. mungkin untuk hewan sama sekalipun gitu ya, Iya. mungkin menolak gitu. Iya. Bansos apa itu? Bansos setelah itu pertama telur yang busuk. Pernah di daerah lebih gong. Kemudian yang kedua itu ketika ada PSBB, lockdown lockdown parsial di daerah Cempaka. Iya. Itu masyarakat mendapatkan beras yang ya istilahnya ya tidak layak untuk manusia. Mungkin layak untuk bisa dimakan tapi tidak layak untuk dimakan. Iya, iya, iya. Sempat kita kritisi gitu ya. Yang pada akhirnya adalah dari anggaran yang besar dari pemerintah, tapi sangat yang dirasakan oleh masyarakat itu sama sekali tidak
tidak tidak manusiawi. Iya. Nah, ini perlu kita awasi gitu ya. Dan inilah yang disoroti oleh kami salah satunya dibanding pembahasan yang lebih luas. Begitu kan untuk anggaran itu. Iya. Kalau soal bansos, saya juga kebetulan pernah mendengar dari dinas sosial itu untuk 2021 karena tadi ada masalah seperti tadi ya, yang beras busuk, beras kualitasnya kurang baik. Bansos untuk tahun ini katanya dialihkan kepada uang tunai katanya. Jadi tidak lagi dalam bentuk barang. Kira-kira gimana? Lebih setuju nggak kalau kayak gitu kan? Sebetulnya mau uang tunai ataupun di samping nanti bentuknya apa itu masyarakat gitu ya. Yang pertama itu kontrol dulu. Sistemnya harus jelas dulu. Karena apapun nanti produk yang turun ke masyarakat, kalau misalkan sistemnya terus ya seperti ini, pengawasannya kurang, gitu kan ya, perhatian dari pemerintah, dari legislasi kurang, gitu. Ya ini keluarnya paling ada potongan lagi, gitu. Ada potongan lagi, gitu. Namun kalau misalkan terkait produk, ya kita lebih recommended kebutuhan pokok masyarakat, gitu ya. Karena ya khawatir kalau misalkan nanti pakai uang, nanti ada transaksi lagi, gitu. Akhirnya PSBB yang dicanangkan oleh pemerintah itu akan omong kosong karena nanti pasar akan semakin banyak, semakin masif gitu ya. Ekonomi istilahnya mungkin jalan dari uang bansos ini gitu. Nah itulah gitu ya. Nah ini sorotan ini untuk Pak Dinsos gitu ya. Dari kita gitu, tolong perhatikan gitu ya. Ini Dinsos punya tanggung jawab berat di sini gitu ya, di samping Dinkes gitu ya. Ini masyarakat malah lebih masif di luar gitu, bahkan ada tidak sedikit yang mereka itu di PHK dan mencari mengais itu dari boneka gitu. Oh iya, itu ngeri sekali itu. Ngeri sekali gitu kan. Ini Dinsos tanggung jawab luar biasa gitu, di akhirat hati-hati. Iya, tolong. Oh itu tugas Dinsos juga ya? Itu tugas Dinsos. Oh iya. Ya kita mau dijadikan Garut sebagai kota boneka atau boneka Garut sebagai kota badut. Kota badut. Tidak masalah sebagainya gitu, tapi tolong jaminan sosial buat mereka. Iya. Selama COVID ini. Iya. Sampai kemarin ada anak sekolah gitu ya. Anak sekolah kan. Anak sekolahnya anak yang ya mereka kan tidak jarang untuk buka wajah mereka ini itu tanpa perlu kita tahu gitu bahwa itu anak-anak kayak gitu. Betul. Ya istilahnya ya mungkin ada bukan kekerasan dengan anak-anak tapi pemerasaan lah itu. Betul. Itu mungkin saking sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka terjun gitu ya. Orang tuanya nggak bisa ngasih uang jajan gitu ya, mereka terjun untuk paksa. Padahal sebetulnya memang ada dari distrik juga untuk tujuan terus sampai saat ini kan masih sekolah belajar itu di rumah, belajar di rumah ya, daring kayak gitu. Tapi kan nggak semua masyarakat itu teredukasi untuk melakukan itu kayak gitu. Ya kalau misalkan orang tuanya itu maksudnya update gitu ya tentang informasi yang selama ini ada, ya mungkin anaknya bisa ikut daring sebenarnya. Cuman kalau misalkan orang tuanya tidak bisa ikut perkembangan ini, ya itu anaknya itu kerjakan kayak gitu. Daripada diam di rumah main HP gitu kan, dia tahunya main HP gitu kan. Ya akhirnya dampaknya ya masyarakat lagi. Apalagi pendidikan gitu ya. Ini dampak salah satu yang kita khawatirkan. Nah soal urusan masalah pendidikan itu, Akang lebih setuju pendidikan ini dibuka tatap muka atau tetap saja daring? Saya lebih baik karena dalam belajar ini ada adab kan? Ada adab yang lebih diutamakan daripada ilmunya. Masalahnya adab ini tidak bisa lewat daring. Susah itu untuk menerapkan adab dalam daring. Ini di pengalaman saya pernah melakukan daring dengan siswa gitu ya. Cuman adabnya hilang gitu ya. Tidak terasa sama sekali. Ya mungkin tata tertibnya bisa berjalan, mungkin ada doa dulu dan sebagainya, terus kemudian kita belajar. Tapi tetap ada adab yang hilang gitu. Ada adab yang hilang kayak soal guru dan sebagainya. Maka saya harap gitu ya di daring atau luring, maka saya lebih berharap untuk langsung belajar ke sekolah. Dengan catatan mungkin lebih ketat dalam protokol kesehatannya. Ya itu silakan ya. Metodenya seperti apa itu silakan pemerintah ngatur ya. Lebih tahu kayak gitu. Karena itu udah hampir 1 tahun mungkin sekolah daring ini ya. Sekolah daring ini dari semester
genap awal tahun 2020 Iya. Maret gitu ya, Februari Maret kita kan kita mulai daring, Iya. dan sekarang diperpanjang lagi. Saya kira kita akan mulai masuk sekolah. Iya. Rencana tahun akhir tahun kemarin itu kita akan mulai Januari Oh iya, sekolah. ada kabarnya itu. Ada kabarnya. Tapi karena COVID katanya, nah yang misalnya terus bertambah, kemudian di zona merah gitu, maka diperketat berpanjang. Kalau misalkan terkait dengan medis mungkin akal medisnya bisa kita terima, tapi mungkin terkait pendidikan ya kita juga tidak bisa, istilahnya tidak bisa kompromi terkait hal ini. Ini aset bangsa ke depan gitu. Kalau misalkan terus daring ya kayak barusan gitu, mereka lebih terampil joget TikTok dengan tujuannya masing-masing ya, gitu. Iya. Dengan bahkan angka menikah ini kan semakin meningkat. Saya tidak melarang menikah ini ya, saya mengajarkan menikah ini. Cuman kalau maksiat ini, biasanya maksiat yang dilakukan oleh ya istilahnya ada yang ya kawin di sebelum nikah. Oh iya. Ini juga sih kalau jadi perhatian Itu akibat COVID juga. juga karena kayak seringnya di rumah. Iya. Bukan sering di rumah, sering nggak sekolah gitu. Dan kami juga nggak di rumah kayaknya. Nggak di rumah, ya keluar itu biasa aja. Iya. Kalau misalkan betul-betul mereka itu di rumah, diam di rumah, ini ya, dengan pengawasan pemerintah, ya kita setuju, kita dukung misalnya untuk hal itu. Ya. Tapi kalau misalkan ke sekolah enggak, di rumah juga enggak, terus apa gitu kan? Iya. Artinya gaul di luar pun berkerumun juga. Itu juga, ya, itu pun yang banyak yang nongkrong itu bukan orang-orang tua gitu sebetulnya, itu anak muda, usia sekolah, ini Mahasiswa gitu ya. mahasiswa juga, yang SMA. Akhirnya COVID-nya meningkat terus, pendidikannya hancur, pendidikan hancur, ekonominya hancur. ekonomi hancur. Bagus kalau pemerintah ini gitu ya. Harusnya kalau mau diterapkan seperti itu, diawasi jangan sampai keluar gitu ya, anak-anak itu ya. Intinya bagaimanapun kalau memang pemerintah betul-betul konsisten terkait hal ini, maka angka COVID yang terus meningkat dan menjadikan Garut menjadi zona merah itu harus berbanding lurus dengan pemerintah dalam pengawasan masyarakat gitu. Artinya masyarakat itu tidak bisa dibilang, tidak hanya bisa dianjurkan oleh pemerintah untuk cuci tangan, jaga jarak, kemudian mereka melakukannya. Tapi harus ada langkah real dari pemerintah gitu ya. Dulu kita sempat bagus apresiasi dulu tahun 2020 di awal-awal ada COVID ya. Kita Garut belum jadi zona merah gitu ya, masih zona hijau. Tetapi patroli ada gitu. Yang malam ada jam malam misalnya itu. Sehingga ketika malam aktivitas mulai dikurangi dan siang pun dibatasi gitu ya. Tapi saat ini ketika zona merah gitu ya, pemerintah mengumumkan zona merah, tetapi itu tidak sama sekali berbanding lurus dengan pengetatan PSBB. Ini bullshit sebetulnya. Kita mesti kita bilang itu. Kita harus sesuai ya gitu. Dulu pun sempat ramai bansos dan sebagainya, kita sekarang tidak ramai bansos. Sepi sekarang. Sepi sekarang gitu. Kasusnya semakin meningkat tapi pengawasannya semakin kurang gitu ya. Kurang ya, pengendaliannya kurang sekarang. Dulu sempat ada dari puskesmas setempat kan yang berkeliling untuk menganjurkan tetap di rumah selama aktivitas itu bisa dilakukan di rumah. Sekarang nggak ada. Ini perlu jadi catatan untuk pemerintah. Iya. Baik. Anggaran yang diturunkan nggak sedikit ya. Jadi kalau sesuai dengan anggaran itu, kontroling pengendalian masyarakat ya. Gitu. Karena kalau misalkan masyarakat kita sebenarnya adalah tamatan mahasiswa, tamatan universitas gitu ya. Kita setuju dianjurkan jam berumah work from home, kita mereka akan melakukan, tapi nggak semuanya gitu. Maka pendidikan kita juga sampai SMP gitu kan. Ini perlu langsung pengetatan dari pemerintah langsung. Kang ini kaitan dengan ekonomi mungkin ya. Pemerintah sempat menerapkan lockdown, kemudian berganti nama ya, jadi PPKM dan lain sebagainya, yang intinya itu juga membatasi kegiatan warga masyarakat gitu. Akan setuju nggak dibatasi seperti itu kegiatan masyarakat? Setuju ataupun tidak setuju ya. Pastinya pertimbangannya banyak untuk PPKM ini, khususnya untuk dampak ke ekonomi barusan. Kalau misalkan ada dulu itu kita sempat ingin mengadakan yang namanya workshop bisnis digital. Maksudnya pemerintah itu mensosialisasikan bagaimana masyarakat itu masih bisa bertahan hidup dengan
diam di rumah kayak gitu. Ini kan nggak ada sama sekali, istilahnya kita ya ekonomi dengan teknisnya sangat tradisional gitu. Kemudian tapi kita ingin lockdown, misalnya kita ingin ada PPKM gitu ya. Saya khawatir itu kalau misalkan untuk masyarakat menengah atas itu mungkin bisa aman gitu. Tapi untuk masyarakat yang menengah dan menengah ke bawah dan menengah yang akan menuju ke bawah gitu, ini dikhawatirkan kayak gitu. Mereka tidak ada jaminan untuk terus berada di kelas tersebut. Nah maka kita setuju kalau misalkan masyarakat mampu menghandle ini semua, gitu ya. Jadi intinya kebutuhan pokok masyarakat bisa terpenuhi. Jangan sampai kayak kasus kemarin ada yang meninggal karena tidak kebagian bansos. Ada ya? Ada warga di Garut Kota. Kita sempat langsung menggandeng salah satu yayasan penyalur sembako Al-Budian dari Tasik, dan dari masyarakat itu menyampaikan bahwa di sini tuh pernah ada yang meninggal karena nggak sempat nggak kebagian bansos. Jangan sampai kasus ini terjadi lagi kayak gitu misalnya. Boleh ada PPKM, boleh ada pembatasan sosial, boleh ada work from home dengan catatan ini. Gitu. Catatan ini kita implement. Kalau misalkan ini tidak menjadi jaminan, pemerintah mampu menghandle kebutuhan pokok masyarakat, usitlah misalkan tentang PPKM itu. Jadi yang meninggal karena kekurangan bahan pokok itu lebih menderita gitu, COVID gitu ya kan, ini berhari-hari lapar gitu. Ya mungkin yang COVID ada waktu mungkin ya agak lebih cepat ditambah lagi dengan penyakit kronisnya gitu. Ini yang nggak punya penyakit kronis gitu aja, mereka sehat nggak ada makanan punya meninggal, ini lama menderitanya gitu. Ini perlu kita setuju kalau misalkan dengan catatan pemerintah berani siap menjamin setiap kebutuhan pokok masyarakat dan juga ekonomi. Kalau kita tidak setuju kalau pemerintah cuci tangan terkait hal ini. Hanya dibatasi tapi masyarakat dibiarkan demikian gitu. Kelaparan lagi. Kelaparan lagi. Ya akhirnya perlu dari pemerintah ini sebetulnya kalaupun dari di luar anggaran itu banyak sebetulnya NGO yang siap gitu untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Cuman ya pemerintah karena fokusnya hanya anggaran gitu, bagaimana anggaran ini bisa merata di kalangan pemerintah gitu. Mungkin terbentur juga kesiapan anggaran ya, mungkin jelas itu ya. Indonesia kan ya kita tahu bersama lah ya, tidak akan cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat gitu. Walaupun yang miskin saja gitu. Kayak gitu. Walaupun memang sebetulnya banyak gitu ya, kemarin itu anggaran itu sekitar 100 miliar dari beberapa dinas kan sedikit potong dan sebagainya. Jadi seharusnya pemerintah mampu dengan hal ini. Harusnya mampu. Kira mampu. Ditambah menggandeng NGO, khususnya elemen-elemen di luar masyarakat gitu. Sebenarnya supaya anggaran yang ada itu bisa optimal digunakan. Jadi tidak semuanya itu harus jadi produk. Jadi tidak seharusnya menjadi jasa gitu. Tapi banyak juga aktivis-aktivis yang mereka itu siap kolaborasi dengan pemerintah, NGO dan mereka itu siap untuk istilahnya supaya COVID ini betul-betul hilang guys. Walaupun tidak betul-betul hilang. Seperti itu sebetulnya. Nah kalau berbicara menghilangkan virus ini kan sekarang sudah ada vaksinnya. Gimana tanggapan akan dengan vaksin? Emang ini menjadi kayak lucu sebetulnya di kami ini ya, kita kalau ngobrolin kebijakan pemerintah ya, baik tentang anggaran gitu maupun dengan vaksin gitu. Ini semodel kayak ya guyonan kayak gitu, karena sebenarnya tidak masuk akal sebenarnya. Istilahnya tidak integratif kayak gitu, tidak integratif. Dari anggaran yang ada kemudian sampai ke produk di masyarakat gitu. Salah satunya adalah vaksinasi saat ini sebenarnya. Mungkin supaya tidak mengecewakan pemerintah ya, mungkin kita perlu vaksin ya. Mendukung ya. Sebentar ini betul. Karena sudah dibeli juga nih. Sudah dibeli. Sayang kalau nggak dipakai. Tanggung gitu kan. Sudah dibeli, maksudnya kalau nganggur kan juga. Selama kan memang tidak ada dampak negatifnya, pakai dulu aja lah untuk sementara untuk COVID yang ada di Garut ini. Karena kan kita sebenarnya variatif, COVID semakin variatif. Nanti kita beli lagi selain Sinovac, beli lagi apa gitu ya. Virusnya itu semakin hari semakin bermutasi gitu ya, kalau bahasa kesehatannya. Semakin mutasi. Artinya vaksinnya pun harus berubah lagi. Sebenarnya harus berubah lagi. Sebenarnya begitu pun pertimbangannya ya. Karena kita sudah terlanjur beli dan sebagainya, inilah kebijakan nasional.
kita mau menyoroti kebijakan daerah, ya mungkin mereka juga copy paste dengan yang dari pemerintah pusat gitu, untuk melaksanakan konsentrasi dan sebagainya. Tapi tolong dengan catatan, ini kalau misalkan betul-betul COVID ini ada apa namanya mutasi dan sebagainya, maka tolong dipertimbangkan lagi untuk membeli atau mengadakan vaksin ini gitu ya. Ya hampir yang mau tidak mau gitu ya, kita vaksin sudah datang gitu, kembalikan juga nggak balik modal gitu kan. Iya. Artinya yang untuk sementara ini gitu, jadi jangan sampai hal yang seperti ini terjadi lagi gitu. Selama virus ini bermutasi gitu. Ini nggak boleh lagi, bisnis lagi. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan vaksin Sinovac ini udahlah beres, mudah-mudahan COVID ya. Kita berharap yang terbaik ya gitu. Iya. Maksudnya bagaimanapun produksi kebijakan sebetulnya yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung gitu. Kita dukung ya pemerintah menerapkan kebijakan untuk vaksinasi ini. Ya, pemerintah ya silakan dulu ya, untuk masyarakat. Ya sebetulnya menjadi catatan ya untuk kita semua, bahkan yang bisa disampaikan bahwa kami Garut ini mengadakan sebuah kampanye gitu ya, untuk bahwa di kebijakan yang sangat tidak integratif ini kita ingin ada kampanye. Kalau ada modal kita pengen pakai gelang putih itu. Buat apa itu Kang? Gelang putih itu sebagai simbol bahwa kita ini sudah lelah, bukan dengan COVID-nya, tapi lelah dengan kebijakan pemerintahnya. Gitu. Dan dibanding COVID, kita lebih lelah dengan kebijakan pemerintah. Karena yang meninggal oleh COVID juga banyaknya karena penyakit yang sudah kronis dan sebagainya gitu. Sedangkan orang yang menderita oleh kebijakan pemerintah itu lebih dari meninggal gitu. Lebih sakit dari meninggal. Nah, gitu. Karena menderitanya lumayan lama gitu ya. Pikirannya tentang pendidikan anak-anaknya, tentang kesejahteraan keluarganya, ekonomi keluarganya, dan lain sebagainya, dan juga masa depan anak-anaknya. Ini sudah istilahnya kita terlalu berat dengan kebijakan yang dimainkan oleh pemerintah gitu. Kalau misalkan dulu bahkan kan tidak integritasnya, tidak integratifnya itu, bahkan dulu itu sempat bahwa kita ini kekurangan yang namanya untuk menyelesaikan COVID itu, tidak istilahnya yang jumlah itu hanya terbatas di negara itu. Kita dulu sempat kekurangan, keterbatasan gitu. Tapi saat ini dengan jumlahnya yang banyak, ya mungkin sisanya itu menunggu mati gitu kan. APD bukan? APD bukan, sebenarnya itu untuk apa namanya penanganan orang yang sudah positif gitu, untuk membantu pernapasannya. Apa istilah itu? Membantu pernapasan kan, ventilator kalau nggak salah. Ya ventilator gitu. Sempat kita kekurangan ventilator dan sebagainya. Ventilator itu datangkan dari luar negeri. Untuk yang terdampak yang positif COVID gitu. Maka hati-hati pemerintah, hati-hati masyarakat jangan sampai terkena positif COVID. Sekarang yang positif COVID banyak gitu. Ventilator kita beli segitu. Gitu. Artinya kita hanya menunggu mati gitu. Pemerintah itu misalnya. Maka terbatas ya 300 juta. 300 kan sempat dulu itu 2020 itu ramai bahwa Indonesia ini kekurangan yang namanya ventilator di setiap daerah. Jika itu cuma ada berapa kan, ada itu luar biasa mahal. Walaupun dulu sempat ada dari ITB itu yang istilahnya punya alternatif gitu kan, dengan rangkaian yang lebih sederhana kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang tidak ramai lagi ventilator gitu. Pasti ini jadi perbincangan masyarakat, jadi perbincangan pemerintah mengadakan. Kita mungkin dulu sempat masuk akal ini 100 miliar untuk BTT COVID ini, itu masuk ke ventilator, kita masuk akal. Ventilator mahal gitu kan ya. Tapi ventilator nggak ramai gitu sekarang. Sekarang yang positif itu dianjurkan bukan menggunakan ventilator ini cukup untuk dengan istilahnya diam di rumah selesai gitu kan, misalnya di karantina selesai gitu kan. Dulu itu kan masuk ventilator. Nah maka semakin nggak jelas yang 100 miliar ini gitu. Dulu sempat kalau misalnya atau jangan-jangan memang nggak butuh amat ventilator itu. Atau gimana ya? Itu poin sekali gitu. Itu demikian ya. Iya. Akhirnya pemerintah juga berpikir lagi kalau misalnya membeli ventilator. Nah kan kegiatan kami di masa pandemi ini seperti apa? Dulu kan kita tahu bahwa kami ini rajin mengkritisi pemerintah dengan aksi-aksi di lapangannya. Sekarang di masa pandemi seperti apa? Di masa pandemi ini adalah kegiatan kita, karena memang secara usia pelantikan ini masih belia. Kita banyak pengurusan internal sebetulnya, walaupun banyak agenda-agenda kita yang dilaksanakan di luar rumah. Sebagai bentuk bahwa kita tidak setuju amat dengan angka COVID yang terus melonjak gitu kan. Ya mungkin ada manipulasi sebagainya,
Oh, bisa ke arah situ ya? Ke arah situ gitu kan. Dan aksi-aksi kami lebihnya ke media sementara ini. Nanti insya Allah catatan ada kita aksi-aksinya langsung audiensi Ya. yang akan datang. Dan ini juga perlu disoroti angka ini yang tidak jelas ini gitu Ya. Artinya bahkan di catatan lab Dinkes, sorotan untuk Dinkes ya. Sorotan untuk Dinkes kita sempat ada istilahnya tes swab COVID banyak dan hasilnya itu satu orang negatif, satu orang tidak berkesimpulan, satu orang positif jelas. Karena kepanikan kita tes lagi di luar Garut kan? Karena khawatirnya kalau memang betul-betul positif artinya yang satu rumah itu menderita dong, mesti karantina. Logikanya harusnya gitu ya? Biasanya gitu. Kita ke lab yang ada di luar Garut dan hasilnya negatif, semua negatif. Semuanya negatif. 3 orang, 2 orang tidak berkesimpulan, 1 orang positif dan kesimpulan ini salah di lab Dinkes Garut. Ini menjadi catatan sebetulnya. Artinya mau tesnya seperti apa, pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya untuk tes itu, untuk alat-alatnya ternyata itu masih diragukan. Sayang sekali ya guys. Sebetulnya masih banyak anggaran yang perlu alokasinya itu untuk masyarakat yang lebih luas. Ini untuk kesehatan, misalkan untuk tes COVID, tapi tes COVID itu masih diragukan. Ini perlu dicatat dulu. Tapi untuk agenda kami mah ya, insya Allah kita tidak akan ada irisan sama dengan COVID. Tidak akan terhalangi dengan COVID kayak gitu. Ya pemerintah juga biasa-biasa aja dengan konversi di sana dia masih jalan gitu kan. Sekarang ada PPKM pun di kota malam minggu masih ramai gitu kan. Tempat tidur ini masih ramai gitu. Kafe-kafe juga masih buka gitu. Artinya tidak ada alasan sebetulnya dengan PPKM ini kita berhenti beraktivitas gitu karena pemerintah juga politis sebagai tahun ini. Ya mungkin pemerintah juga tahu gitu, kalau misalkan PPKM betul-betul dijalankan, PSBB dan sebagainya. Nah, ini dampaknya adalah lapangan kita gitu kan. Ya artinya untuk kami Garut ini sebagai bentuk bahwa kita tidak betul-betul selesai dengan angka COVID yang semakin terus bertambah gitu. Ya, kita tetap berjalan gitu kan. Ditambah karena angka COVID ini tidak sedikit lah, bukan hanya kita yang mendapatkan data bahwa hasilnya itu hasilnya itu diragukan. Bahkan ada beberapa di sosial media yang langsung sidak gitu ya ke tempat istilahnya ke rumah sakit yang berkaitan bahwa hasil dari setiap lab itu tidak sama gitu. Kalau memang hasil setiap lab itu tidak sama, apa yang dijamin bahwa itu positif negatif gitu? Nah itu harus dicatat oleh pemerintah salah satu. Nah maka pemerintah tolong, karena khawatirnya gitu ya. Ini jangan sampai memunculkan suzon dari kita gitu kan. Artinya ini jadi bisnis lagi, karena kita tahu ya dari kajian terakhir kami ini bahwa kan rumah sakit yang punya pasien positif COVID itu bisa klaim, bisa klaim dana gitu kan ya dari kementerian. Ini ada peraturan kementerian tahun 2012 dan tahun 2019 tentang COVID. Oh ada ya? Ada untuk COVID ini juga ada. Klasifikasi untuk COVID juga ada. Angkanya juga sudah ada. Gitu. Khawatirnya angka COVID yang terus meningkat ini adalah salah satu bentuk bisnis. Supaya nanti rumah sakit bisa kalkulasi terus ini catatan di mana. Hati-hati. Jangan sampai memunculkan suzon. Iya. Baik. Tapi dengan data dan fakta yang ada di lapangan, kita cenderung lebih memilih bahwa ya benar demikian kayaknya. Ini tolong kita salah gitu. Media ini salah gitu. Baik. Seru sekali kita berbicara tentang COVID ini. Sebetulnya banyak hal yang sekarang kita harus bicarakan. Hari ini baru kemarinnya harus selesai. Baik, mungkin karena terbatas waktu juga kita langsung saja ke closing statement dari kami sebagai kata-kata pamungkas nih mengenai catatan COVID selama 1 tahun ya kurang lebih ya. Seperti apa kan kira-kira? Mungkin ini kesimpulan dari diskusi kita dari awal, dari detik pertama kita berbicara, tolong kepada pemerintah supaya serius dalam hal ini namanya. Karena kalau tidak serius maka akan menunjukkan suzon. Kalau misalkan mau menganggarkan, anggarkan silahkan.
Tapi jangan sampai anggaran ini hanya ramai di media dan ramai di kalangan kritis gitu kan. Pada masyarakat tidak ada dampak besar. Kemudian tolong diperhatikan dampak selain kesehatan. Mungkin kita khawatir tentang orang yang istilahnya terpapar COVID, meninggal karena COVID, OTG dan sebagainya. Tetapi ada dampak lain, dampak pendidikan, dampak ekonomi, dampak budaya, gitu kan. Yang itu juga menjadi catatan jauh lebih penting karena jangkanya lebih panjang dibanding COVID ini. Ya. Itu jadi catatan untuk pemerintah. Juga setelah anggaran dan dampak, tolong untuk kolaborasi. Pemerintah itu memang tidak sendiri dan banyak NGO sebetulnya yang setuju juga terkait dengan COVID ini. Cuman kalau penanganan dari pemerintah itu tidak serius, maka bagaimana kita mau serius? Dan ini catatan untuk pemimpin di Garut. Ya. Kalau pemimpin di Garut ini susah membuat kebijakan hingga radikal, karena yang mereka sendiri tidak serius untuk melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Kayak gitu. Maka catatan dari kami, tolonglah letak ujung lambangnya itu harus lurus, harus sejalan. Jangan sampai apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang ada di lapangan. Itu catatan dari kami. Tolong di hari jadi Garut, gitu kan ya. Yang tahun ini dilangsungkan, tolong Garut ini sudah lebih tua dibanding Indonesia. Seharusnya sudah lebih tua ya. Kita hampir ke 200 berapa gitu kan. Oh iya. Bisa masuk di angka di 2 digit itu sudah 2 digit gitu kan. Ya, kita seharusnya sudah menjadi lebih dewasa gitu kan ya. Dan menjadi salah satu istilahnya contoh miniatur dari Indonesia. Nah, tapi kita malah lebih terpuruk gitu dibanding kota-kota yang ada di Indonesia, terlebih di Indonesia sendiri. Nah, maka harapannya dengan usia kita yang semakin tua, ini semakin kita membuat kita semakin bijaksana. Ya, jangan sampai semakin tua ini semakin rentan dan semakin hancur. Itu dari kami. Semoga pemerintah banyak bermuhasabah sehingga ke depan kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Baik. Siap, baik. Pemirsa, barusan kita sudah ngobrol panjang seputar COVID-19 bersama Ketua Umum kami Garut. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bisa menjadi kritik membangun ya, terutama kepada pemerintah, karena memang kami Garut ini banyak sekali menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah terkait COVID-19 kan. Dan mungkin di lain waktu kita perlu juga mendatangkan narasumber sebagai bentuk klarifikasi mungkin ya dari pemerintah agar bisa menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Hamzah, Ketua Umum kami Garut. Untuk langsung klarifikasi saya kira juga boleh. Siap. Terima kasih banyak Kang Hamzah sudah menyempatkan hadir ke kantor Radar Garut. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya. Siap kami Garut siap. Baik, pemirsa Radar Garut, terima kasih sudah menonton channel YouTube kita. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.